The influence or the right? The influence of media on public opinion. Baca dulu. The influence of media on public opinion. Right. The influence is pengaruh, right? Of the influence of media. Jadi pengaruh media. Kalau satu itu medium, guys. Kalau banyak media, right? On public opinion. Kok ada ya kayak gitu ya? Woman. Kenapa pakai begini? Pakai begini apa? Punya kelas sendiri ya. Again guys, the influence of media on public opinion. Alright, influences pengaruh of media on public opinion. Opini public is opini pendapat, right? Public is masyarakat umum, right? The influence of media. Kalau satu medium, right? Kalau banyak media, alright, gitu aja. Pengaruh media terhadap opini public, right? And then bawahnya langsung media wields a formidable power in shaping public opinion, acting as a conduit for information, and societal discourse. Right. Oh, ini konsepnya ngeri-ngeri ya guys ya. Media wields memiliki ini lebih ke wields. Kalau dia pakainya wields ini ada pengaruhnya guys. Memiliki pengaruh lah intinya wields. Ada powernya di situ ya. Wields a formidable power. Formidable itu besar dan berpengaruh. Nah, ini ditumpuk aja sama dia. Alright, formidable power, kekuatan besar in shaping dalam membentuk public opinion, opini atau pendapat publik ya. Masih propaganda itu guys ya, namanya untuk si kalau untuk si siapa pemerintah biasanya untuk mempengaruhi masyarakat itu namanya propaganda. Pokoknya untuk mempengaruhi pikiran masyarakat ya guys ya. Sekarang kan isunya apa? Kemarin Pertamina, right? Pertamina and then Sukatani. And then apa lagi sebelumnya Sukatani Timah ya kan. Sekarang masih ingat nggak tuh kata Pertamina Timah Sukatani hilang semuanya gara-gara banjir Bekasi. Emang udah itu mau dibentuk ke situ opininya biar nggak panas gitu ya. And then acting as a conduit itu jalur transfer ya guys ya. Apa sarana transfer conduit atau outlet biasanya kita kan kalau pakai saluran yang biasa kan outlet ya. Bertindak sebagai outlet saluran for information untuk informasi dan social discourse, diskusi sosial, discourse itu obrolan serius resmi gitu guys, obrolan resmi, obrolan lah intinya. And then through various platforms, media disseminates narratives. Yeah, that can sway perceptions and mold collective consciousness, right, through melalui various platform, melalui berbagai platform. Platform maksudnya adalah medianya, just like Instagram or TikTok or Facebook like that. Media disseminates, apa itu guys? Media disseminates itu menyebar dengan rencana dan sistematis guys. Memang sengaja disebar. Kalau spread kan memang dia nyebar sendiri ya, spread. Kalau disseminate memang dia disebarkan, menyebarkan narasi, alright, that can sway. Sway itu apa? Sway itu mengganti mempengaruhi biar orang keganti gitu ya. Sway perception. Perception is persepsi masyarakat, sudut pandang, perception and molds menetapkan collective consciousness, membentuk kesadaran kolektif atau bareng-bareng gitu ya. Melalui berbagai platform, media menyebarkan narasi yang dapat mengubah persepsi dan membentuk kesadaran kolektif. Bareng-bareng, kesadarannya bareng gitu ya. Alright, the framing of news, whether deliberate or inadvertent, often influences the audience's interpretation of events. Right? Okay, wait. The framing of news. Framing maksudnya dibentuk ya, ngeframing, tahu ya? Ngeframing berita itu whether deliberate or inadvertent, baik disengaja, direncanakan sebelumnya deliberate itu, or inadvertent. Advertent itu kayak apa sih guys? Advertent is
apa sih intention, advance kan intention ya, inadvertent kayak unintentionally kayak gitu ya. Inadvertent berarti tidak sengaja ya, berarti sengaja maupun tidak, often influences the audience's interpretation of events, sering mempengaruhi interpretasi atau interpretasi. What is the meaning of interpretasi? Interpretation, what is the meaning? What is the meaning of interpretation? Pemaknaan guys, pemaknaan audiens terhadap suatu peristiwa. Maknanya gimana itu terserah si yang bikin berita. Alright, kayak gimana ya? Ya kayak Agus Buntung kemarin, kita kan nggak nggak mungkin orang kayak gini bisa ini. Kita memojokkan polisi kan kemarin pas waktu beritanya Agus Buntung, padahal benar-benar Agus Buntung melakukan gitu kan, tapi karena beritanya memojokkan salah satu pihak makanya kayak gitu guys, pokoknya ya kayak gitu. And then media's ability to highlight certain issues of over others gitu dulu, can lead to a phenomenon known as agenda setting. Kemampuan media's ability, kemampuan media to highlight certain issues, untuk menyoroti isu-isu yang tertentu ya guys ya, isu tertentu over others, dibandingkan yang lain, can lead to, dapat mengarahkan pada fenomena atau kejadian yang jarang terjadi, fenomena guys. Phenomenon known as agenda setting, yang dikenal sebagai penetapan agenda. Kemampuan media untuk menyoroti isu-isu tertentu dibanding yang lain dapat menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai penetapan agenda atau pengalihan isu guys, bahasa gampangnya ya. Yang saya bilang tadi sebelumnya, berita-berita yang Pertamina, korupsi kita lupa gara-gara banjir Bekasi. Ini terus-terusan ini di-push ini guys, beritanya bakalan di-push meskipun kita udah tahu secara detail beritanya, itu akan terus dimunculkan biar ini lupa yang sebelum-sebelumnya. Guys, kalau orang Roma dulunya, kalau Raja Roma di demo sama masyarakat, yang dilakukan raja adalah bikin gladiator. Biar apa? Rakyatnya biar lupa. Gladiator itu memang dibikin buat pengalihan isu biar orang-orang nggak jadi marah. Ya, nyantai dulu. Kalau kata Timothy Ronald, kalau kita sekarang ini ada di zaman perbudakan modern. Tapi apakah kita marah? Enggak, karena ada TikTok. Itu ininya, gladiatornya kita ya. Hiburan kita. Jadi orang nggak akan marah, ya kan? Orang nggak akan teriak-teriak karena diperbudak. Kalau dulu kan orang diperbudak marah ya, harus kabur gitu ya. Kalau sekarang nggak akan kabur. Karena ini ada gladiatornya, ada hiburannya. TikTok, Mobile Legends itu sebenarnya dopamin buat kita ibaratnya kayak gitu deh. Okay, next, what is it again? Right, in today's digital age, the proliferation of social media has amplified the speed and reach of information dissemination. Di era digital saat ini, the proliferation, what is it guys? Proliferation is pertumbuhan ya guys, the grow, pertumbuhan dan penyebaran ya, pertumbuhan yang masif, ini ya, maksudnya dulunya Instagram yang pakai cuma sedikit, sekarang udah berapa juta, udah berapa puluh juta gitu guys ya. Proliferation of social media telah mempercepat, has amplified itu menggedein, kayak ampli itu kan ngegedein ya, kecepatan, the speed and reach, jangkauan juga dari information dissemination, dari perluasan penyebaran informasi. And then masih banyak nih. However, this rapid exchange of information also raises concerns about misinformation and its impact on society. However, itu bagaimanapun, this rapid exchange, perubahan yang cepat ini guys, dari informasi, pertukaran informasi yang cepat. Kalau pakai rapid guys, kalau dia pakai rapid itu perubahan cepat guys. Yang cepat itu perubahannya. Kalau fast itu masalah ini larinya cepat. Ini fast ini. Kalau rapid itu kayak set gitu loh, dia berubahnya cepat ya. Perubahan cepat lah kalau rapid itu, lebih ke perubahan cepat.
Rapid exchange of information also raises concerns. Pertukaran informasi yang cepat ini juga menimbulkan concerns, kekhawatiran ya guys ya, about misinformation, salah informasi gitu ya, informasi yang salah, and its impact on society, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kayak di Amerika kemarin salah informasi, katanya ada yang mau Hawaii guys, apa? Ada meteor mau nabrak Hawaii, orang-orangnya pada ikhlas semuanya, ternyata nggak jadi. Tapi ada hikmahnya sih sebenarnya, lebih banyak hikmahnya. Semuanya pada nelpon keluarganya, ini apa? Ada yang bikin warisan gitu kan, sejam soalnya. Karena informasi yang salah, di Amerika bingung. And then critical thinking becomes imperative. Alright. As individuals navigate through a plethora of media content. Critical thinking, berpikir kritis ya, becomes, menjadi imperative. Imperative is, kan ini penting, yang mendesak ada berapa guys? Crucial 3 kan, baru critical, baru yang paling tinggi plethora, plethora lagi. Crucial, critical, baru imperative. Penting mendesak semuanya. Penting mendesak as individual. Apa nih? Berpikir kritis menjadi penting saat ketika individu atau orang-orang ya menavigasi melalui a plethora of media content. Plethora is sangat banyak dan kayak nggak ada batasannya gitu ya. Plethora, amat sangat banyak plethora itu. Kayak kelebihan gitu loh. Kalau dia pakai plethora berarti ini ya, banyak dan berlebihan. Nah, plethora of money berarti uangmu kelebihan. Tapi sir, uang saya ini kan orang bagus kalau punya uang 10 triliun. Oh berarti kalau plethora itu 1 juta triliun, bukan 10 triliun. Kebanyakan, tetap aja jatuhnya kebanyakan kalau plethora dia pakainya. Kalau kamu bisa nampung 1 juta triliun di dalam suatu tempat ya nggak apa-apa, berarti nggak plethora. Plethora itu kebanyakan, memang kewalahan, bikin kita kewalahan gitu. Apa yang kewalahan? Konten media, konten ini terlalu banyak guys. Apalagi di TikTok gitu kan, terlalu banyak informasi bikin pusing ya. And then the symbiotic relationship between media and public opinion underscores the need for media literacy education. Right? The symbiotic hubungan ya, hubungan relationship, hubungan simbiosis, saling berketergantungan gitu ya, antara apa, media sama opini publik itu menggarisbawahi ya, menekankan menggarisbawahi bisa ya, the need for media literacy education, akan pentingnya literasi media, pendidikan literasi media ya kan. Contohnya kayak my mother, dia kurang literasi guys. Kalau ada berita-berita nggak benar langsung di-share ke grup keluarga gitu. Oh bahaya ini nanti gini, penyakit ini. Padahal kan harus dia dicek dulu, diverifikasi dulu itu beritanya bener apa enggak langsung dikasih tahu ke orang. Karena bahaya guys, kalau orang-orang tua kita itu dengar berita gitu langsung dipercaya sama dia. Harus di ini dulu, literasinya kurang. Harus diajarin. And then ultimately, okay, well, media can be a powerful tool for enlightenment. It also demands responsibility and discernment from its consumers. Right? Pada akhirnya, ultimately ya guys ya, well, media, meskipun media can be powerful tool for enlightenment, meskipun media itu bisa menjadi alat yang kuat untuk suatu pencerahan ya, it also demands responsibility. Itu juga menuntut apa? Tanggung jawab dan discernment. Nah, kebijaksanaan. Bijaksanaan biasanya kita pakai apa guys? Kebiasaan from its consumer, dari konsumennya. Nah itu dia pakai discernment guys. Discernment itu kebijaksanaan, bukannya wise ya guys. Kalau discernment itu adalah kebijaksanaan dalam memilih-milih sesuatu. Mana yang kamu pilih, mau nanti makan apa ya, nanti takjil beli apa ya, ini aja lebih sehat ini. Itu discernment. Kalau wise itu lebih ke pengalaman hidup. Gitu ya, lebih ke kedalaman pengalaman hidup. Alright, any question? Any samples? Nothing? Coba cek lagi, cek dulu. Q&A samplesnya juga dicek mungkin. Hah?
And lights kan ini ya, lampu. Berarti pencerahan. Enlightenment maksudnya di sini adalah yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Penerangan, pencerahan. Apalagi